esensi tasawuf dalam atau sholat yang keempat, esensi sholat yang keempat dalam tasawuf adalah ikhlas. Tapi pengertiannya tadi ikhlas itu jernih, bening. Nah, kelima, ini adalah puncaknya, khusyuk. Jadi dalam sholat esensi tasawufnya adalah ada tawajuh, munajat, istislah, ikhlas dan khusyuk. Karena itu khusyuk itu adalah bisa dibangun apabila 4 tangga ini berhasil. Nah, lihat sekarang kita akan menjelaskan sedikit yang ada di papan tulis. Pak Berdiri tampilkan itu aja ya Rasul. Kita lihat ya. Ini karena itu tasawuf punya 3 fokus. Sebetulnya tasawuf itu adalah mengkaji manusia, tapi aspek dalamnya. Lalu ada 3 pintu kalau kita ingin mengamalkan tasawuf. 3 pintu ini pintu yang pertama tasfiyat nafsi, membersihkan jiwa. Yang pertama dibersihkan dari kekufuran. Yang kedua dibersihkan dari syirik. Yang ketiga dibersihkan dari an-nifaq, karakter kemunafikan. Dan itu adalah modal gerbang pertama 3. Bertasawuf tidak bisa bersahabat dengan kekufuran. Bertasawuf tidak bisa tumbuh dalam jiwa yang menyekutukan Allah. Bertasawuf tidak akan bisa dilakukan pada pribadi-pribadi yang hipokrit, pada pribadi yang an-nifaq. Dan itu yang harus ditinggalkan dulu. Dengan cara apa? Tentu dengan tobat, dengan penyadaran, dengan edukasi, dengan pelatihan, dengan pengkondisian, dengan dukungan teman. Dukungan teman juga menjadi sangat penting. Karena itu ketika jangan nunggu sendiri, oh ya boleh Pak. Makanya ketika beristighfar, supaya istighfarnya berdampak pada penyucian jiwa tadi, maka istighfar harus punya 5 power, 5 kekuatan. Tak terucap tapi ada di dada. Ini yang terucap itu aspek fikih. Tasawuf itu seperti gunung es di dalam, tapi yang pertama ketika astagfirullahaladzim, ada satu dalam, ya Allah saya berhenti. Dan itu harus melahirkan motivasi, melahirkan kekuatan tekad, melahirkan perubahan pola pikir, perubahan paradigma. Saya berhenti. Karena itu istighfar harus fokus. Istighfar dari apa? Kalau istighfarnya ini hari ini adalah saya istighfar dari kebiasaan berbohong, berarti saya berhenti tidak berbohong. Jadi dalam tasawuf tidak bisa generalis, harus kasus per kasus dan fokus. Sebab kalau tidak fokus itu terlampau marut, orang Betawi katakan, terlampau ambisius ingin menyelesaikan semua, dan ini nggak selesai-selesai. Jadi nomor 1 adalah ketika beristighfar saya berhenti. Ada nggak powernya pada kata, pada makna, pada rasa, pada jiwa, spirit untuk berhenti? Kalau ada, subhanallah, itu sudah istighfar sufistik. Yang kedua, saya menyesal. Saya berhenti, saya menyesal. Yang ketiga, saya berubah. Saya berhenti, saya menyesal, saya berubah. Dan yang keempat, saya kembali kepadamu. Dan yang kelima, hapuskan dosa-dosaku masa lalu. Kalau istighfarnya seperti ini powernya, istighfar itu tidak perlu banyak sebetulnya, tapi hasil. Tapi karena istighfar kita mandul, sudahlah diperbanyak. Itu teorinya teori lempar galak.
Kalau melebar 10 masa satu dia yang kena. Kalau 100 masa satu dia yang kena. Kalau lebar 100 yang tidak kena, lebar lalu ya sudah. Setidaknya istighfar secara kuantitatif. Tetap bermanfaat, mendapatkan pahala, tetap kebaikan, tapi kualitatifnya wallahu a'lam. Apa harus berhenti? Jangan. Itu jadi luar biasa. Mulailah beristighfar. Nah, ketika istighfarnya punya 5 kali power, maka istighfar itu menjadi sahabatnya tobat. Tapi kalau istighfarnya lemah, ya tobatnya nggak buka-buka. Istighfar itu pengantar untuk tobat. Kalau yang mengantarkan pelan, tobatnya tidak terbuka. Atau kalau terbuka tidak sesaat, nanti kembali lagi tertutup. Nah, ya itu banyak wacana yang sudah muncul. Mungkin tobatnya bukan nasuha, tapi tobat yang kuat. Ya, seperti itu. Bagaimana dalam tasawuf? Dilihat dari prinsip manajemen, tasawuf tidak berorientasi pada hasil. Tasawuf hanya berorientasi pada 3. Pada al-kasab, usaha. Pada al-mujahadah, perjuangan. Jadi tasawuf adalah usaha, tasawuf adalah perjuangan, tasawuf adalah proses. Tidak berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses. Kenapa? Karena yang akan mengantarkan seseorang sampai ke tasawuf bukan diri kita, Allah. Satu. Kedua, betapa sulit untuk menembus rintangan itu kalau tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah, tidak. Oleh sebab itu, seorang sufi itu ulama yang betul-betul mengamalkan tasawuf, sufi. Tapi sufi zaman dulu juga ada sufi suka film. Junaid al-Baghdadi, beliau merumuskannya at-tasawuf minal makasib ilal mawahib. Tasawuf adalah usaha-usaha yang dilakukan hamba. Kenapa harus berusaha? Karena dia punya tanggung jawab. Kenapa harus berusaha? Karena dia khalifah. Kenapa harus berusaha? Karena dia diberikan akal, diberikan nurani, diberikan kalbu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi ujungnya adalah menuju pada al-mawahib, anugerah, pemberian, hadiah dari Allah. Oleh sebab itu, dalam tasawuf karena berorientasi kepada proses, kepada usaha, berhasil, maka tasawuf melahirkan kerendahan hati. Masya Allah. Ketika ditanya apakah Anda sudah jadi orang baik, saya sedang berusaha menjadi orang baik. Apakah Anda sudah khusyuk? Kami sedang berusaha untuk khusyuk. Nah, itu akan melahirkan kerendahan hati. Tidak pernah mengklaim dirinya sudah sampai. Dan itu Al-Quran yang mengingatkannya. Surat An-Najm, surat 53, ayat 32. 53, 32, bagian ujung. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kau menilai dirimu bersih. Biarlah Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Astagfirullah. Di ujung ini sebetulnya belum. Di ujung saya ingin mengutip sebuah kisah dalam Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Ini dialog kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mendapat perintah Allah untuk ke Sinai selama 40 hari, kepada Nabi Musa datang 2 kelompok manusia. Yang pertama datang adalah seorang yang beriman, berilmu, dan sudah beramal. Ini lengkap ini, beriman, berilmu, beramal. Luar biasa. Nah, pada Nabi Musa datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam wahai Rasulullah. Sampaikan salam kami kepada Allah. Balik salami ila rabbina. Sampaikan salam kami
kepada Allah Rabb kita. Tolong tanyakan gimana kapling kami kelak ke surga. Itu pertanyaannya. Kemudian datang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu orang yang di zaman modern sering diberitakan di pos kota. Bapak ini sedikit saya kutip bahasa Banten. Tukang bobok, tukang tarot, tukang muka, tarik ulur. Itu maksudnya adalah dia tukang pembongkar, penjahat, penjamret, pembunuh, semua pelaku dosa besar.